akan menutup hari kita dengan doa dan firman Tuhan bersama Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja pada hari ini, Rabu 20 Januari 2021. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita memohon pertolongan Tuhan. Kita angkat sebuah pujian tentang sebuah doa. Kidung Jemaat 26, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk satu hari lagi yang Tuhan anugerahkan dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dan pimpinan-Mu di tengah-tengah segala kehidupan kami ya Tuhan. Kami sadar bahwa oleh karena perkenan-Mu lah kami boleh menikmati hari ini. Kami rindu menutup dengan kebenaran firman-Mu dan di dalam doa-doa kami. Tuhanlah yang menguatkan kami, membaharui hati, membaharui tubuh dan jiwa yang letih lesu di sepanjang hari ini, menyegarkan hidup kami untuk kami beristirahat di dalam kasih Tuhan dengan penuh kekuatan daripada Tuhan dan dengan penuh damai sejahtera Tuhan, untuk disegarkan kembali esok hari dengan penuh kekuatan yang baru. Ampunilah ya Tuhan segenap salah dan dosa kami. Tuhan layakkan kami dan kuduskan kami, sehingga kami boleh membaca dan layak merenungkan firman-Mu yang kudus. Dan Tuhan Yesus melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bermohon kepada Bapa di sorga. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita membaca bagian firman Tuhan yang menjadi bacaan kita minggu ini, yaitu dari kitab pertama Samuel. Kitab pertama Samuel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-21. Pertama Samuel pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-21. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka
Ketahuilah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa mereka kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi Tuhan. Dan Tuhan melanjutkan menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus dan firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah ungkapan dari negeri Tiongkok yang berkata, "Tunjukkanlah kepadaku sahabat-sahabatmu, maka aku akan menunjukkan kepadamu masa depanmu." Dengan kata lain, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kepada siapa kita lebih sering bergaul dan menghabiskan waktu kita bersama-sama, maka kemungkinan besar kelak kehidupan kita tidak akan jauh-jauh dari pergaulan kita itu, atau dengan siapa kita menghabiskan waktu-waktu yang berharga di dalam hidup kita. Misalnya anak seorang pengusaha, ketika dia sering bersama-sama dengan orang tuanya, menghabiskan waktu dengan orang tuanya, mengurus usaha dan bisnis, bertemu dengan rekan-rekan dan partner bisnis orang tuanya, maka kemungkinan besar si anak ini akan mewarisi bisnis pengusaha dari orang tuanya. Atau katakanlah anak seorang jenderal yang setiap hari bergaul dengan ayah, dengan rekan-rekan ayahnya, maka kemungkinan besar anak ini akan mengikuti jejak sang ayah, bahkan menjadi seorang jenderal juga suatu saat nanti. Atau demikian pula di dalam contoh-contoh yang sebaliknya, atau dalam hal-hal yang negatif. Bapak, Ibu bisa merenungkan itu dan bisa melihat itu di dalam kehidupan kita. Teori tersebut ada benarnya dan memang telah terbukti di dalam kehidupan kita, namun tampaknya sedikit berbeda di dalam kehidupan seorang Samuel kecil. Samuel lahir dari keluarga yang beban kepahitan yang cukup dalam, khususnya dari ibu, yaitu Hana, seorang perempuan korban poligami yang kemudian dilecehkan oleh madunya itu. Sampai akhirnya sekitar umur 3 tahun, Samuel kecil ini harus berpisah dengan ibu dan tinggal di tempat yang lain, yaitu bersama dengan keluarga Imam Eli dan anak-anaknya. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa teladan yang diberikan oleh Imam Eli, khususnya anak-anaknya, itu juga merupakan sebuah teladan yang tidak terlalu membanggakan. Namun Samuel tampaknya bertumbuh berbeda dengan lingkungan, dalam hal ini kehidupan anak-anak Eli. Seolah ada tuntunan sebuah kuasa yang berbeda dalam diri Samuel, sehingga walaupun bertahun-tahun bersama dengan keluarga Imam Eli, Samuel tidak terjerumus ke dalam kelakuan dan kehidupan anak-anak Eli. Bagaimana hal itu bisa terjadi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan? Kalau kita membaca kitab Samuel, maka kitab Samuel ini dimulai atau diawali dengan sebuah pergumulan dan doa seorang perempuan atau doa seorang ibu, calon ibu, yaitu Hana. Dapat dikatakan bahwa sejak dijanjikan akan diberikan anak oleh Tuhan, lalu kemudian dikandung dan dibesarkan, Samuel tidak pernah lepas dari hembusan nafas doa seorang ibu. Bahkan ketika Samuel
harus tinggal tidak lagi bersama-sama dengan ibunya sejak balita, kurang lebih umur 3 tahun, kuasa doa dari seorang ibu terus menyertai kehidupan Samuel kecil. Bahkan ketika dia hidup di tengah-tengah lingkungan yang buruk dan tidak memberikan teladan yang baik sekalipun, seperti kehidupan lingkungan anak-anak Eli, tuntunan Tuhan tetap menjaga dan menyertai Samuel. Itulah kuasa doa dari seorang ibu, dalam hal ini Ibu Hana. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara kita saat ini kita ada yang cukup kelelahan di dalam mendampingi anak-anak, atau mungkin kita berputus asa dengan lingkungan pergaulan mereka. Sebagai manusia kita sadar kita punya batas kemampuan dan tidak mungkin kita menjangkau mereka 24 jam sehari. Kita tidak mungkin bersama-sama dengan mereka oleh karena berbagai kesibukan dan berbagai keterbatasan kita. Atau mungkin pula pada saat ini anak-anak kita tidak lagi bersama-sama dengan kita. Mungkin mereka telah merantau oleh karena pekerjaan, oleh karena studi, keluar daerah, keluar pulau, bahkan keluar negeri sekalipun. Mereka harus keluar dan berada di luar pantauan kita atau jangkauan kita. Seperti di dalam Mazmur keluarga, Mazmur 127, seperti anak-anak panah yang dilepaskan oleh pahlawan, dalam hal ini orang tua. Ketika anak panah itu telah dilepaskan, maka itu bukan lagi dalam kuasa sang pemilik panah atau pahlawan, tetapi anak panah itu akan meluncur menuju kepada sasaran. Tiba saatnya kita akan melepaskan anak-anak kita di luar jangkauan kita. Tidak sanggup lagi kita mendampingi mereka 24 jam sehari. Seolah-olah mereka bukan lagi di dalam genggaman kita. Hana, ibu seorang Samuel kecil, memberikan kita sebuah teladan bagaimana tuntunan kuasa doa yang mampu menembus dan menjangkau batas-batas ketidakmampuan kita. Kuasa doa tidak terikat oleh batas-batas ruang atau tempat, bahkan lingkungan dimanapun kita berada. Kuasa doa bisa mengubahkan dan menjaga kita, menjaga anak-anak kita, menjaga orang-orang yang kita kasihi, bahkan dimanapun mereka berada atau dengan siapapun mereka bergaul. Tuhan sanggup menjaga mereka melalui doa, melalui setiap harapan kita yang kita senantiasa sampaikan kepada Bapa di sorga. Dialah sang pemilik anak panah itu yang diberikan tanggung jawab, memberikan tanggung jawab kepada setiap orang tua. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jangan berputus asa, tetapi tetap sabar dan tekun. Kita bersama-sama bertumbuh dalam tuntunan Tuhan melalui setiap doa-doa kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan melalui usaha dan doa kita mengerjakan bagian kita. Selebihnya biarkan Tuhan sendiri yang mengerjakan bagiannya. Jangan berputus asa melihat keluarga, anak-anak kita, dimanapun mereka berada. Mereka mungkin bukan di dalam jangkauan kita lagi, tetapi kuasa doa melampaui dan menjangkau mereka dimanapun mereka berada. Jangan berputus asa dengan pergaulan mereka. Sedapat mungkin bisa kita menghindarkan dari pergaulan yang buruk. Akan tetapi jikalau hal itu tidak bisa diindahkan, kuasa doa akan menjaga mereka. Kuasa doa akan senantiasa melindungi mereka, menyertai mereka. Sama seperti kuasa doa Ibu Hana menyertai dan menjaga Samuel dari kehidupan pergaulan lingkungan yang buruk sekalipun.
Tuhan memberkati keluarga Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tuhan memberkati anak-anak Bapak Ibu saudara-saudara, menyertai dimanapun anak-anak Bapak Ibu saudara-saudara berada di dalam pertumbuhan mereka, dan kiranya mereka bertumbuh di dalam tuntunan Tuhan. Tuhan sudah menuntun Samuel di dalam pertumbuhan imannya. Tuhan juga lah yang akan menuntun dan menyertai anak-anak kita, Samuel kecil yang Tuhan titipkan di dalam keluarga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tuhan Yesus yang menguatkan, dialah kepala keluarga yang akan menuntun dan menyertai, memberikan kesabaran dan ketekunan, semangat bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih untuk Samuel kecil di dalam keluarga kami. Meskipun anak-anak kami tidak ada di dalam jangkauan kami saat ini, mereka sudah merantau, kami tidak kuasa lagi menjangkau mereka. Tetapi kami yakin dan percaya kuasa doa akan menjangkau mereka dimanapun berada. Jagalah mereka ya Tuhan, sertailah mereka seperti Engkau menyertai dan menuntun Samuel. Kami rindu Tuhan juga menyertai anak-anak kami dimanapun berada. Bahkan di tengah-tengah pergaulan yang buruk sekalipun, Tuhanlah yang melindungi mereka dan menjaga mereka. Terima kasih untuk orang tua yang Tuhan anugerahkan bagi kami, yang sudah merawat kami dan membesarkan kami, orang tua yang sudah mendoakan kami. Kiranya Tuhanlah yang membalaskan kasih setia dan rahmat serta berkat-Mu bagi mereka. Bahkan di hari tua mereka, Tuhan tidak meninggalkan mereka. Dan Tuhan yang menjadi penuntun dan menyertai kami di dalam segala hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Allah. Kami rindu beristirahat malam ini di dalam kasih sayang Tuhan. Kiranya kami beristirahat di dalam damai Tuhan, beristirahat dinaungi oleh sayap kasih Tuhan, menjauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Dan besok pagi bangun dengan tubuh yang sehat, penuh dengan kekuatan yang baru, semangat yang baru, harapan yang baru, menantikan berkat-berkat Tuhan yang baru di dalam hidup kami. Berkati setiap orang yang kami kasihi dimanapun berada, lindungi dan jagailah mereka. Baik itu orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak, atau mungkin cucu dimanapun berada. Allah yang sama senantiasa menuntun dan menyertai. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berdoa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Immanuel yang senantiasa menyertai kami sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, kami sampaikan doa kami ke hadapan tahta Allah Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beristirahat malam ini. Selalu ada harapan yang baru dalam kasih Tuhan dan di dalam tuntunan Tuhan. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai, menuntun Bapak Ibu Saudara, menuntun keluarga, anak-anak dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati.